Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naidal Fatni dari D3 Teknik Komputer A, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang, nomor BP 1701081016. Di tengah pandemi corona yang tengah kita hadapi saat ini, kita semuanya disuruh untuk melakukan social distancing dan melakukan pekerjaan semuanya dari rumah, dan termasuk proses perkuliahan. Seperti yang kita ketahui, proses perkuliahan yang dilakukan dari rumah secara online itu memerlukan jaringan yang stabil. Karena saya terkendala jaringan, makanya saya membuat video ini sebagai ganti proses sidang saya yang seharusnya berlangsung hari ini. Maka dengan begitu, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Event dengan menggunakan framework Laravel. Saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan di PT Garuda Cyber Indonesia dengan judul Perancangan Sistem Informasi Event dengan menggunakan framework Laravel. Latar belakang pemilihan tempat praktek kerja lapangan yaitu Politeknik Negeri Padang merupakan institusi perguruan tinggi di Indonesia yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri maupun di dunia kerja. Politeknik Negeri Padang mewajibkan mahasiswa tingkat akhir untuk melaksanakan PKL sebagai syarat untuk melanjutkan TA. Instansi atau perusahaan yang dipilih untuk melaksanakan PKL harus sesuai dengan kompetensi jurusan yang telah ditentukan oleh kampus Politeknik Negeri Padang dengan waktu selama 3 bulan terhitung dari tanggal 3 Februari 2020 sampai 30 April 2020. Tujuan pelaksanaan PKL ini yang pertama untuk melanjutkan tugas akhir bagi mahasiswa tingkat akhir sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang didapat selama bangku perkuliahan dan melatih mental di dunia kerja sekaligus membina hubungan dengan orang yang berada di dunia kerja. Di sini saya memilih tempat PKL yaitu PT Garuda Cyber Indonesia. PT Garuda Cyber Indonesia ini merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi informasi yang melayani pembuatan aplikasi berbasis web application, mobile Android, dan lain-lain. PT Garuda Cyber ini sudah memiliki beberapa produk, di antaranya Smart Campus, Smart School, Smart Company, Toko Karcis, pastihebat.com, dan Garuda Kasir. Adapun visi dan misi dari PT ini adalah yang pertama visi, yaitu menjadi perusahaan IT yang berbasis pengetahuan dengan standar kelas dunia internasional tahun 2020. Membuat sistem informasi dengan teknologi terbaru dan mampu berkontribusi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Adapun misinya yaitu komitmen dalam kualitas dan layanan terhadap pelanggan, tepat waktu dalam pengerjaan proyek yang diberikan oleh pelanggan, dan mengembangkan sumber daya manusia setiap anggota atau karyawan dari PT tersebut. PT Garuda Cyber ini dibangun oleh Bantuan ST. Selain sebagai owner, Bapak Bantuan ini juga berposisi sebagai CEO. Selanjutnya, HRD dan ADM dipegang oleh Yesi Agnovia ST. Selain sebagai HRD, kakak ini juga berperan sebagai admin dan juga bendahara dari PT Garuda Cyber Indonesia. Senior programmer yaitu Reski Nasrullah Eskom bertugas mengimplementasikan rancangan yang dilakukan oleh sistem yang sudah dianalisis sebelumnya. Dan selanjutnya marketing yaitu Fauzil Hasdi. Biasanya marketing ini bertugas mempromosikan produk atau layanan yang telah dihasilkan oleh PT Garuda Cyber Indonesia.
Selain beberapa struktur organisasi yang sudah dipaparkan pada PowerPoint ini, ada juga beberapa yang lain, yaitu seperti analis, desainer, dan media online atau jurnalis. Kedudukan mahasiswa di tempat praktek kerja lapangan. Selama praktek kerja lapangan, mahasiswa ditempatkan di divisi web programming berbasis framework. Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai jurnalis atau media online yang bertugas membantu admin dan analis menaikkan berita ke media lancangkuning.com maupun mem-sharing ID. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama magang, yaitu yang pertama membuat artikel. Artikel yang dibuat ini setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan minimal 550 kata dan persentasenya 15% minimal. Kemudian artikel ini akan dikirimkan ke email jurnalis untuk dinaikkan ke media lancangkuning.com atau mem-sharing ID. Selanjutnya yaitu share berita viral. Share berita viral ini biasanya kami disuruh untuk menyebarkan berita viral ke grup Facebook, yaitu grup kabar terupdate, caption lucu, Muslim berkarya, berita riau terkini, dan diskusi tentang wanita. Selanjutnya menaikkan berita ke media lancangkuning.com. Di sini tugas ini dilakukan secara pribadi sesuai dengan siapa yang ditunjuk oleh admin untuk membantunya. Jadi tugas mahasiswa magang di sini adalah membantu admin menaikkan atau memposting berita harian ke media lancangkuning.com. Selanjutnya yaitu melanjutkan pembuatan proyek akhir yang dibebankan kepada mahasiswa magang. Di sini saya membuat perancangan sistem informasi event di Indonesia dengan menggunakan framework Laravel. Latar belakang proyek ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, menjadikan teknologi informasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, teknologi informasi ini sudah merupakan kebutuhan pokok karena dapat membantu pekerjaan dengan menyediakan informasi dan melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan pengolahan informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatlah sistem informasi event di Indonesia dengan menggunakan framework Laravel yang bertujuan untuk memudahkan orang untuk memperoleh informasi tentang event yang ingin mereka kunjungi. Adapun rumusan masalah dari proyek yang akan dibuat ini, yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi event di Indonesia dengan menggunakan framework Laravel. Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem informasi event di Indonesia dengan menggunakan framework Laravel. Tujuan dari pembuatan proyek ini yang pertama, memudahkan untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah event yang akan diadakan di suatu daerah. Yang kedua, memudahkan orang yang ingin menyaksikan sebuah event untuk melakukan pemesanan tiket secara online melalui web yang sudah disediakan, tanpa harus melalui antrian panjang seperti yang biasa kita alami sebelum-sebelumnya. Dalam pembuatan sistem ini, proses yang dilalui yaitu membuat desain dan perancangan. Desain dan perancangan ini dilakukan agar alur pembuatan sistem yang akan dibuat menjadi lebih sistematis dan teratur. Yang kedua, install Laravel dan package-nya. Karena di sini kita akan menggunakan framework Laravel, maka kita harus menginstal Laravel terlebih dahulu. Kemudian desain halaman backend. Untuk desain halaman backend ini
Software yang digunakan adalah mockup. Kemudian merancang database. Database dibuat di Voyager. Voyager merupakan antarmuka admin yang sangat mendukung Laravel. Voyager ini juga memudahkan untuk melakukan CRUD pada sistem yang akan dibuat. Kemudian membuat MVC. Dengan adanya MVC ini dapat mengurangi kompleksitas dari pembuatan desain dan menambah fleksibilitas dan pemakaian kembali kode dalam sistem yang akan dibuat. Dan yang terakhir yaitu implementasi. Adapun implementasi dari sistem ini, yang pertama yaitu penampilan backend. Pada tampilan backend ini nanti akan dikelola oleh admin atau super admin, dan user hanya bisa melihat apa yang diizinkan oleh admin atau super admin saja. Dan yang kedua yaitu tampilan front end. Pada tampilan front end ini pengunjung bisa melihat halaman home, event, post, page, help, sign in, dan lain-lain ketika mereka membuka sistem atau web yang sudah kita buat. Selanjutnya, setelah pembuatan proyek ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kita dapat mengetahui alur dalam pembuatan sistem, mulai dari perancangan back-end hingga penampilan front-end. Yang kedua, dapat menambah ilmu baru, karena dengan adanya pembuatan sistem ini, mahasiswa menjadi terdorong untuk mempelajari tutorial dari YouTube. Dan itu sangat membantu meskipun terkadang ada beberapa kendala. Kadang mahasiswa tidak memiliki paket internet untuk browsing atau untuk menonton tutorial dari YouTube. Selanjutnya, dengan adanya pembuatan proyek ini, kita bisa mengetahui tentang beberapa framework seperti framework CodeIgniter dan Laravel yang sebelumnya tidak kita ketahui sama sekali. Yang keempat, dapat menjadi sarana untuk merealisasikan ilmu yang telah pernah didapat dari perkuliahan. Selain itu, dengan adanya pelaksanaan PKL ini, mahasiswa juga bisa lebih mengetahui bagaimana dunia kerja itu sebenarnya. Nah, sebelum melaksanakan PKL, ada beberapa saran dari saya yang ditujukan kepada beberapa pihak. Yang pertama, pihak kampus. Saya sangat berharap kepada pihak kampus, terutama jurusan teknologi informasi, untuk membekali mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan baru yang berhubungan dengan perkembangan teknologi yang biasanya akan digunakan atau yang akan dipakai pada dunia kerja. Dan selanjutnya, saran untuk mahasiswa. Saya sangat berharap sebelum melaksanakan PKL, diharapkan kepada mahasiswa untuk memahami materi perkuliahan, terutama yang berhubungan dengan jurusan atau program studi, walaupun itu hanya materi-materi dasar. Dan yang kedua, diharapkan kepada mahasiswa selama melaksanakan PKL agar bisa mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada instansi atau perusahaan tempat kita magang. Karena itu akan memudahkan kita untuk berinteraksi dengan karyawan yang ada di instansi atau perusahaan yang kita tempati. Kemudian saran untuk perusahaan, terutama untuk PT Garuda Cyber Indonesia, saya sangat berharap kepada pihak dan karyawan PT Garuda Cyber Indonesia agar bisa lebih bekerja sama atau kooperatif lagi dengan mahasiswa magang. Karena dengan begitu mahasiswa tidak akan merasa canggung selama berada di area perkantoran. Karena selama saya magang, saya sangat merasa canggung
dan ingin bertanya pun rasanya canggung, terutama kepada orang-orang yang jabatannya lumayan tinggi. Dan ini ada beberapa foto dokumentasi selama saya magang. Dan demikianlah presentasi dari saya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, tetap jaga kesehatan, lakukan social distancing, dan jangan lupa stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa jaga kesehatan dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.